Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Syamsuri Arsyad, hadiri pembukaan Festival Bola Voli Paman Birin Cup Sebanua 6 tahun 2022, yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang bertempat di lapangan bola voli Bakarung, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Senin, 1 Juli 2022. Mewakili Gubernur Kalsel, selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, membuka secara resmi kegiatan Festival Bola Voli Sebanua 6 tahun 2022. Dan sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari Gubernur Kalsel, Haji Sahbirin Nur, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel serta Ban Kalsel atas terselenggaranya festival ini. Pembukaan Festival Paman Birin Cup 2022 ini, ditandai dengan servis atau pukulan bola pertama dari belakang garis lapangan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nurul Fajar Desira, Kadispora Kalsel Haji Hermansyah, Wabub HSS Syamsuri Arsyad, serta Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menyalurkan bantuan sosial program Rumah Sejahtera dan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten HSS tahun anggaran 2022. Dalam laporannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten HSS Nordiansyah menjelaskan, penerima bantuan sosial PRS sebanyak 155 KPM se-Kabupaten HSS, di mana masing-masing KPM menerima Rp17.500.000, dan untuk bantuan sosial web sebanyak 149 KPM se-Kabupaten HSS yang masing-masing KPM menerima Rp3 juta. Dengan rincian Kecamatan Daha Utara penerima PRS 18 orang dan penerima web 2 orang, Kecamatan Daha Selatan penerima PRS 18 orang dan penerima web 13 orang, dan Kecamatan Daha Barat penerima PRS 10 orang. Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah menggelar rapat pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2022 di ruang rapat DPRD lantai 2, Gedung DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa 2 Agustus 2022. Rapat yang digelar secara internal ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten HSS Haji Kartoyo dan dihadiri Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, serta anggota tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten dan Pemkab HSS. Perkembangan televisi kini sudah mulai bermigrasi ke era televisi digital yang mampu memberikan kualitas gambar dan suara yang jauh lebih jernih untuk masyarakat. Maka oleh sebab itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terus berupaya untuk mewujudkan perkembangan televisi digital tersebut. Pada hari ini Selasa 2 Agustus 2022, Kabupaten HSS menerima kunjungan kerja dari Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalsel. Dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat Sekretariat Daerah Kabupaten HSS, kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel Hajah Rahmah Nurlias dan diterima oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten HSS Hajah Rahmawati. Terima kasih. Jadi kami hari ini Komisi 1 DPRD Provinsi Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya kepada Dinas Kominfo Sungai Selatan beserta jajarannya dari Dukcapil, dari Dinas Sosial dan Kansil. Kami ingin menggali terhadap penyebaran STB yang diprogram oleh pemerintah pusat. Karena kami mendapat informasi selama ini di daerah terhalang oleh
adanya kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya yang sebelumnya diserahkan melalui Kementerian Sosial, dan ada kebijakan dari Kementerian Negeri diserahkan lagi kepada Dukcapil. Nah, dalam proses ternyata terjadi perencanaan yang perlu disepakati di pusat. Nah, karena itulah kami di bulan Agustus ini Komisi 1 Provinsi Sulawesi Selatan akan berkunjung ke Kementerian Negeri, ke Dirjen Dukcapil, untuk menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dalam rangka penyebaran ini. Nah, untuk dapat informasi, kami mengambil sampel Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah untuk meminta masukan terhadap informasi yang terjadi keresahan ini. Nah, ternyata kita sudah dapat menggali dan sudah membuat satu kesepakatan. Ya, paling tidak apa yang menjadi harapan dari Hulu Sungai Selatan kami akan perjuangkan di tingkat pusat. Saya kira demikian. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kembali salurkan bantuan program Rumah Sejahtera dan Usaha Ekonomi Produktif untuk Kecamatan Angkinang dan Telaga Langsat pada Rabu 3 Agustus 2022. Untuk Kecamatan Angkinang penerima PRS sebanyak 13 orang dengan jumlah anggaran Rp227.500.000 dan Kecamatan Telaga Langsat PRS sebanyak 13 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp227.500.000. Untuk Kecamatan Angkinang penerima usaha ekonomi produktif sebanyak 23 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp69 juta, sedangkan untuk Kecamatan Telaga Langsat sebanyak 9 orang dengan jumlah anggaran sebesar Rp27 juta. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, bersama jajaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menandatangani nota kesepakatan tentang perubahan kebijakan umum anggaran, dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara, tahun anggaran 2022. Bertempat di ruang sidang, pada Rabu 3 Agustus 2022, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi, dihadiri Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekda Muhammad Nur, tim anggaran pemerintah Kabupaten HSS dan tim Badan Anggaran DPRD HSS. Alhamdulillah hari ini kami bersama pimpinan DPRD menyepakati KUA PPS perubahan 2002. Saya terima kasih dulu kepada pimpinan dan anggota Dewan yang telah membahas KUA ini sesuai waktu, sebelum waktu sudah selesai. Karena KUA ini bersamaan ya, bulan ini kan 2023. Banyak diskusi yang berkembang dan berbagai aspirasi Dewan juga sudah diakomodir, nanti akan kita bahas angkanya di APBD perubahan yang akan saya sampaikan nanti. Salah satunya Dewan bersepakat dengan eksekutif untuk menyediakan anggaran lagi untuk rencana pembangunan jembatan di negara. Dananya disediakan untuk pembebasan lahan. Jadi sekarang kembali kita mulai. Titiknya di mana itu yang paling tahu dari masyarakat. Jadi pemerintah kalau ingin titik di sini, masyarakat tidak senang, tidak nyaman juga. Jadi kalau bisa titik disepakati dulu di mana. Kan perencanaan sudah ada, tinggal pembebasan lahan. Mudah-mudahan kita akan segera menunjuk pihak ketiga, Bahasa Daya, untuk menilai. Karena penentuan harga tanah ini kan bukan Pemda, tapi pihak ketiga. Nah di sini yang sebenarnya perlu kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga lahan yang kita bebaskan, kita akan mudah-mudahan di 2003 dianggarkan fisiknya. Jadi saya terima kasih kepada Dewan yang bersepakat dengan tim anggaran pemerintah daerah menyediakan kembali anggaran, dana disediakan untuk pembebasan lahan. Setelah melakukan penandatanganan MOU di ruang rapat DPRD, Bupati Haji Ahmad Fikri, bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, menyempatkan diri menghadiri kegiatan Saprah Amal yang digelar Pondok Pesantren Darul Ulum Kandangan.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan bagi perkembangan dunia pendidikan terutama pendidikan Islami yang berorientasi menumbuhkan akhlak yang baik pada generasi muda. Dan di mana hal ini juga merupakan salah satu usaha dalam mewujudkan hulu sungai selatan yang agamis. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Rabu 3 Agustus 2022, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Haji MK Saputra menghadiri kegiatan ekspose rencana pembangunan pasar rakyat tematik wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam ekspos tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Sudiono menyampaikan guna meningkatkan sarana masyarakat untuk tempat penampungan hasil bumi dan produk UMKM lokal serta pariwisata, sekaligus juga untuk meningkatkan akses masyarakat akan ketersediaan sarana perdagangan sebagai wadah kegiatan perekonomian, maka direncanakan pembangunan pasar rakyat tematik wisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disampaikannya pula rencana desain bangunan dan rencana biaya yang diperlukan, di mana direncanakan akan menggunakan dana dak fisik tahun 2023. Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad Gowes bersama ribuan santri dan santriwati Ponpes dalam pagar kandangan, pada Rabu, 2 Agustus 2022. Kegiatan bersepeda yang diikuti Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad, bersama 2.500 santri-santriwati Ponpes dalam pagar kandangan ini dilaksanakan jajaran Ponpes dalam pagar kandangan asuhan Sayyidul Walid Abah Guru Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi. Dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Kegiatan bersepeda ini mengangkat tema Gowes para pecinta bersama Sang Permata Hati, dan perjalanannya sendiri dimulai dari halaman depan Ponpes Dalpak Kandangan, kemudian ke Desa Gambah dan berakhir di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kamidi, memimpin rapat persiapan peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia 2022 di Aula Rakat Mufakat Setda, Rabu 3 Agustus 2022. Rapat diikuti oleh seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemkab HSS serta perwakilan Polri, TNI dan perwakilan pemangku kepentingan lainnya. Dalam arahannya Asisten Pemerintahan dan Kesra Kamidi meminta semua untuk bekerja sama bersinergi dan menjalin komunikasi dengan sebaik-baiknya, mengingat akan banyak agenda atau rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam HUT Kemerdekaan RI ke-77 nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan menyalurkan dana bantuan sekolah untuk SD Alam Muhammadiyah Hulu Sungai Selatan. Sebelum melaksanakan penyerahan bantuan, Bupati melakukan penanaman bibit pohon Durio Cutejensis atau yang lebih dikenal dengan nama Pampakin di halaman depan SD Alam Muhammadiyah. Usai melakukan penanaman, Bupati Hulu Sungai Selatan menyerahkan dana hibah kepada SD Alam Muhammadiyah Hulu Sungai Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan dana BOS dari Kementerian Agama, bantuan tingkat sekolah dasar, bantuan alat bermain edukatif luar dan dalam, serta bantuan tingkat SMP. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat Badan Anggaran dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KAWA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS tahun anggaran 2023, bertempat di gedung DPRD Ruang Rapat Lantai 2 pada Kamis, 4 Agustus 2022. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi dan diikuti Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur bersama tim Anggaran Pemkab HSS dan tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Gerakan Subuh Jumat Berkah yang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama MUI dan Dewan Masjid Indonesia terus berjalan dalam rangka upaya menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk memakmurkan masjid. Gerakan kali ini dilangsungkan di Masjid Al-Minah, Kecamatan Kandangan, pada Jumat 5 Agustus 2022. Kegiatan Gerakan Subuh Jumat Berkah sebagaimana biasa meliputi sholat subuh berjamaah, mendengarkan tausiah agama yang di kesempatan kali ini diisi Ustadz Muhammad Fahrianor. Adapun pada giat ini dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad beserta jajaran, Kepala Kemenak HSS, Ketua MUI Kabupaten HSS, Ketua DMI Kabupaten, Camat Kandangan dan masyarakat sekitar. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri kegiatan launching aplikasi Si Cantik, yang digelar di Aula Pendopo Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. Aplikasi Si Cantik ini dilaunching dalam rangka optimalisasi usulan musrenbang tahunan daerah melalui integritas, sinkronisasi, dan kolaborasi digital di lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan Lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman atau B2SA, dan Lomba Masak Serba Ikan bertempat di Pendopo Bupati pada Jumat 5 Agustus 2022. Agenda tahunan ini digelar sebagai upaya untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif berbasis inovasi masakan atau kuliner berbahan baku ikan, meningkatkan keterampilan memasak dengan bahan baku ikan, menghasilkan menu inovasi dan mengenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas, sehingga dapat memberikan pemahaman akan pentingnya gizi dan nutrisi tentang ikan serta membantu upaya pencegahan bahaya stunting. Adapun pada lomba B2SA bahan pangan yang digunakan adalah dengan bahan pangan lokal utama karbohidrat yang berasal dari pisang. Sementara untuk lomba masak serba ikan yang lakukan secara live cooking menuntut para kader PKK kecamatan untuk kreatif dan inovatif mengolah bahan baku ikan menjadi tema makanan yang menarik dan tetap enak disantap.
Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalsel menyelenggarakan BIMTEK kepada tim penilai yang akan melakukan penilaian atas 11 puskesmas yang ada di Kabupaten HSS diajukan sebagai puskesmas BLUD. BIMTEK yang diselenggarakan di Hotel Novotel Banjarbaru pada 5 Agustus 2022 ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rudi M. Harahap didampingi Korwas Bidang Akuntan Negara Puguh, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur bersama instansi terkait. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara bertempat di Aula Rakat Mufakat Sekda Kabupaten HSS. Dalam penandatanganan kali ini turut disaksikan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, serta instansi terkait lainnya. Dalam sambutan Bupati HSS mengungkapkan penandatanganan nota kesepakatan ini, tentang pemberian layanan hukum kepada masyarakat layanan Pengadilan Agama Kandangan dan Pengadilan Agama Negara. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, hadiri acara pelantikan pengurus cabang Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia masa periode 2022-2026. Acara pelantikan dilaksanakan di Aula Terbuka SMKN 2 Kandangan Desa Gambah Dalam, dan diikuti oleh 153 anggota ABKIN dari Hulu Sungai Selatan dan Tapin. Prosesi pelantikan sendiri dilakukan oleh Ketua PD ABKIN Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Haryadi. Setelah tertunda 2 tahun lamanya akibat pandemi COVID-19, event terabasan jelajah alam Loksado kembali digelar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di Desa Loklahung, Kecamatan Loksado. Diikuti oleh sebanyak 500 orang peserta lebih. Event terjal seri kedua ini menawarkan 2 kategori trek kepada para rider, yakni Fun Track dan Extreme Track, dengan masing-masing jarak tempuh sepanjang 10 km. Merayakan acara kopi daratnya yang keempat, Borneo Barber Community menggelar kegiatan cukur amal bayar seikhlasnya, dan aksi donor darah bersama Palang Merah Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas dekat Borneo ini, dilaksanakan di lapangan Lambung Mangkurat Kandangan, dan turut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Syamsuri Arsyad. Warga sekitar pun tampak antusias untuk ikut berpartisipasi dalam gelaran cukur amal dan donor darah pada kesempatan kali ini.
Adapun hasil perolehan uang dari cukur amal bayar seikhlasnya ini akan disumbangkan ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran, Raudatul Amin Kandangan. Hari ini benar-benar luar biasa apa yang dilakukan oleh tukang cukur benua, dan ternyata Bung Aidi ini tidak hanya mendatangkan para pencukur dari benua 6, tapi juga tadi ada dari Banjarbaru dan Kalimantan Selatan kayaknya. Terlebih lagi hari ini juga diadakan amal untuk donor darah. Sudah ada 7 kantong, sekecil apapun, setetes apapun itu sangat berarti bagi kita. Dan hasil hari ini, cukurnya bayar seikhlasnya, itu akan disumbangkan ke Pondok Pesantren. Nah, ini sebuah gerakan yang memang luar biasa, menginspirasi bagi kita semua.